Jadi kamu nunggu dari mana? Dari Maha Bos. Siapa Maha Bos? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah udah jamin kok selama nyawa masih di kandung badan, nggak mungkin rezeki saya nggak ada. Pasti ada rezekinya. Yang penting saya bergerak. Di antara bergerak kamu tamu datang ya tak temoni. Nggak mungkin saya mengatakan, sorry bro aku lagi pusing tak terima tamu. Nah, itu bertentangan dengan ajaran Tuhanku dan Nabiku Muhammad SAW. Tamu datang nggak ada kalimat dalam hadis manapun, kalau nggak punya duit jangan terima tamu. Nggak ono. Ada enggak? Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, iman sama Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, muliakan tamunya. Gak punya duit, muliakan tamu, percayalah sama Allah, percaya sama hari akhir. Muliakan tamumu walaupun gak punya duit, sugih banyu, air mineral. Gak punya air mineral, gelas kosong. Ya nanti gaya-gaya Didik, ini gimana sih kok gak dibuat-buatkan tehnya nih ya. Gaya Didik kayak bos gitu, ini ya bagian buatkan teh mana kok gak dibuat-buatkan gitu ya. Tamunya Pak, oh gak usah repot-repot, alhamdulillah. Itu maksudnya kalau gak punya beneran ya, gak punya beneran. Tapi semangat pengen memuliakan tamu. Tunggunya dengan apa aktivitas, kalau ada tamu ya ditemani, waktunya cari ilmu, waktunya kerja ya kerja. Waktunya kerja kerja. Banyak orang Pak Novel ini kerjanya apa? Saya bilang kerja buat buku. Orang masih banyak yang kurang, wah buat buku gitu. Ya kurang percaya. Sekarang tambah satu kerjaan saya, buat kopi. Nanti pulang silahkan beli, promosi saudara-saudara. Ya buat kok kopi. Tuh, nah itu keluar tuh iklannya itu. Afia, by Habib Novel Al-Idrus. Itu kopi bukan sembarang kopi. Nanti jenengan kalau udah merasakan akan paham. Apa bedanya dengan kopi yang lain. Makanya rasakan dulu. Pinter tak aku? Iya, gurumu. Iya. Mestinya bangga punya guru pinter gitu kan ya. Ini kopi namanya Afia, itu dari Afiyah. Afiyah artinya kesehatan. Zahiran wa batinan. Itu Afiyah. Nah biar agak keren-keren dikit hanya dihilangkan gitu kan. Biasanya orang nulis pakai F, saya ganti pakai V, Afiyah. Biar kita kayak opo Afiyah, padahal kui Afiyah. Nah kopi ini, kopi berasa rempah, rempah berasa kopi. Rasanya itu jembatan bagi pecinta rempah-rempah dan jembatan bagi pecinta kopi. Yang doyan kopi kena rempahnya enggak terganggu, yang doyan rempah kena kopinya enggak terganggu. Masya Allah. Seperti apa itu Beb? Silahkan nanti beli. Iya. Oh iya. Memang begini caranya kita menikmati doa ki entenono ngene gitu loh ya. Berdoa. Saya berusaha, apa yang bisa saya lakukan? Bergerak terus sebisanya. Jangan kalah sama ikan di dalam akuarium. Waduh, iki ilmu iwak iki metu meneh. Masih ingat ilmu ikan? Sudah lupa? Kena corona lupa ilmu ikan? Ikan di dalam akuarium. Ada enggak ikan di akuarium kemudian mutung? Mutung itu bahasa Indonesianya apa? Mutung itu ngambek ya. Ngambek itu juga aslinya bukan bahasa Indonesia ya. Apa ya? Ya itu dampak dari putus asa. Dampak putus asa akhirnya mutung gitu ya. Patah hatinya. Patah hati. Emang ikan punya hati? Terus pokoknya ikannya ngambek. Ada enggak ikan karena jalan ke sini kena kaca, ke sini kena kaca, ke sini kena kaca. Ke atas juga enggak bisa keluar, ke bawah ketemu dasar. Makanannya dibatasi oleh majikannya karena enggak ada kehidupan selain dirinya. Betul ya? Ya, makanannya nunggu yang punya rumah yang ngasih makan. Ada enggak ikan kemudian mutung? Makan saya masih datang besok pagi. Sekarang saya tidak ada makanan. Ya udah, saya mau berhenti berenang. Terus ikannya mandek. Ada enggak? Saya mau protes sama majikan saya. Dia kan suka lihat saya kalau renang-renang itu. Udah, biar dia enggak suka lihat saya. Makan dijatah sehari cuma sekali, kita suruh renang sampai begini-begini, mentok-mentok, akuarium cilik sisa. Majikan kurang ajar. Nanya, ada enggak ikan yang kemudian berhenti? 24 jam enggak mau obah? Hah? Ya ikan mati. Kalau ikan hidup, dia enggak peduli dengan gajinya, dia mau dikasih makan tadi kapan enggak mikir dia. Yang ada dia berjuang untuk mendapatkan makanan, dia bergerak
Cek, nanti kalau Anda punya akuarium sekecil apapun, segede apapun, begitu Anda mendekat ke arah akuarium, ikan Anda akan mendekati Anda. Cus. Ya, Anda tangannya ke bawah, ikannya akan ke bawah, tangannya akan ikut ke atas. Dia semangat terus. Untuk apa? Mendapatkan makanan dari majikannya. Dan terus bergerak. Nah, kenapa kamu gak bergerak mencari Tuhanmu? Kalau udah begini gak paham-paham soalnya. Paham gak? Jadi ikan itu tahu yang punya makanan majikannya. Maka ikannya gak cari makanannya. Yang dicari siapa? Majikannya digolei. Majikannya tangan ke atas, dia ke atas. Majikannya tangan ke bawah, dia ke bawah. Majikannya ke kiri, dia ke kiri. Karena tahu yang ngasih makan majikannya. Dia gak pernah cari makanannya. Nah kita sibuk cari makanannya. Gak cari majikannya. Senok ini lagi paham. Masa ilmu ini untuk toko iwak. Masya Allah. Dikasih hadis gak paham. Al-Quran gak paham. Kayak iwak paham. Kenapa? Podo kewane. Lah iya toh kita ini kan masih kelasnya belum manusia seutuhnya. Masih kelas campur-campur hewan kita ini loh ya. Makanya kalau dikasih ayat Quran kok ya deleng toh. Lain sama ulama-ulama soleh-soleh wali-wali. Itu paham langsung, tek paham. Oh ya, lah kalau kita ini gak paham. Gak paham. Kenapa? Lah podo weduse. Gak paham. Kita jangan ngomong orang lain ya. Diri sendiri. Ya, diri sendiri ini ya masih kelasnya hewan. Kita ini. Makanya ulama-ulama dulu itu menyesuaikan kalau ngasih, saya bukan maksud jenengan hewan, bukan loh ya, jangan tersinggung. Cuman ya kenyataannya kita kan masih begitu gitu loh ya, jujur saja. Biar kita nanti bisa paham, kalau bicara itu kita sama orang banyak, biar kita paham, ngomong, Yai Habib Ustadz Sepuronipun ingkang kathah, mohon maaf Yai, saya ini masih kelas hewan, ketemu ayat Quran gak bisa paham, hadis belum bisa paham. Ya bacakan ayat Quran hadisnya untuk barokah, tapi tolong kasih contoh-contoh kelas hewan. Nanti akan paham. Yang seperti itu cara kita memahami kehidupan. Gak bisa langsung lonjak pengen ngerti Al-Quran hadis, enggak sih, ya nanti dulu. Khawani rahimakumullah. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Ikan. Obah. Ikan itu yang sampai ikan tuh karena yakinnya dikasih rezeki sama Allah, mungkin ikan tuh gak sempat dungo ya. Zikir. Kata para ulama, ikan tuh gak pernah berhenti berzikir. Zikir. Salah satu zikirnya ikan, Masya Allah. Ini perlu dibongkar gak nih rahasia nih? Mau tahu zikirnya ikan? Salah satu zikirnya ikan-ikan yang ada di perairan dimanapun adalah memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang cari ilmu. Astaghfirullah lil alim wal muta'allim, astaghfirullah lil alim wal muta'allim, astaghfirullah lil alim wal muta'allim. Saking cintanya sama orang yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu, ikan itu zikirnya mintakan ampun buat kita-kita ini. Masya Allah. Gak mikir, endi panganku. Tak ono iwak ngono kuwi. Begitu ada ikan yang begitu langsung mati itu ikannya. Langsung kontan mati. Entah kena pancing, entah kena musibah apa ikannya itu ya. Akan mati. Tapi kalau yang masih rajin doakan yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu, hidup itu ikan. Lah kita ini dikasih Allah Ta'ala Masya Allah hiburan jagat raya seperti ini. Tunggu pemberianku, nikmati pemberian yang lain. Ngaten loh, sebentar ini hadisnya pendek tapi kok jabarkannya kedawan gini ya. Paham enggak ini maksud saya? Paham?